Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bersatu hati untuk beribadah bersama-sama. Mungkin ibadah akhir-akhir ini dengan suasana yang sedikit berbeda, tapi hendaklah itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pembacaan silih berganti. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Oleh karena itu, tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Tuhan merancangkan masa depan kita dengan penuh harapan, dan hidup kita dihiasi oleh kemurahan Tuhan. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita akan awali ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau selalu menuntun langkah kami, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Di saat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada buat kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah merancangkan masa depan buat kami Tuhan. Masa depan yang penuh harapan untuk hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Buat penyertaan-Mu yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segenap dosa dan kelemahan kami. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan segala ucapan syukur kami. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini akan diambil dari kitab Ulangan 10, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama Ulangan 10, ayat yang ke-12 sampai ke-13. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Mari sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu menurut hidup segala jalan, dan yang ditunjukkannya mengasihi Dia. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku meresapkan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Banyumanik yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi baik dan sehat, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 masih ada sampai hari ini. Bahkan kalau kita melihat berita, jumlah orang yang terinfeksi
pasca Lebaran ini semakin bertambah. 3 bulan sudah berlalu, kenyataannya COVID masih ada, virus belum ditemukan, maksud saya vaksin belum ditemukan, demikian juga obat untuk menangani virus ini belum ditemukan. Ini kenyataan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pemerintah kemudian mengambil satu kebijakan yang disebut new normal. Dilema bagi pemerintah, demikian juga kita sekalian. Produktivitas harus tetap terjaga, perekonomian harus tetap terjaga, tetapi demikian juga kesehatan tidak kalah pentingnya harus tetap terjaga. Maka dengan berbagai macam pemikiran, pemerintah mengambil satu keputusan untuk satu masa new normal, di mana produktivitas dengan segala fasilitas perekonomian, fasilitas sekolah, demikian juga fasilitas keagamaan mulai dibuka kembali, tentu saja dengan protokol kesehatan yang harus ditaati secara ketat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi dan ini kenyataan. Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita mau tetap menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan bahwa Allah menyertai kita. Implementasi dari semuanya itu, kita akan kembali dapat beribadah di gereja, tentu saja dengan protokoler kesehatan yang mesti kita jalani dengan ketat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa new normal ini ada kehidupan baru dengan kenormalan yang baru. Kita yang dahulu tidak biasa pakai masker, kehidupan kenormalan yang baru harus biasa pakai masker, harus terbiasa cuci tangan, harus terbiasa juga membatasi aktivitas ataupun relasitas kita dengan sesama kita, sehingga kita masih bisa mencegah mata rantai penyebaran COVID-19 walaupun aktivitas kita bisa berjalan dengan normal. Karena itu mari kita dukung upaya pemerintah dengan new normal ini dengan cara kita tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun kita sudah bisa beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Sekali lagi harus mengikuti tahap-tahap ataupun protokoler kesehatan yang secara ketat harus kita taati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan new normal, suka nggak suka, kita harus menerimanya dengan penuh sukacita. Tetapi kita jangan menjadi kecil hati, jangan menjadi susah. Kita punya Allah yang luar biasa. Sesungguhnya keadaan new normal seperti yang kita harus hadapi seperti saat ini, kenormalan yang baru tidak seperti yang biasa kita lakukan. Itu sebenarnya sudah sering dialami oleh anak-anak Tuhan. Umat Tuhan perjanjian lama, bangsa Israel yang sudah mengalami kenyamanan di tanah Goshen Mesir. Tetapi Tuhan tetap berjanji bahwa Dia akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tanah perjanjian akan diberikan sehingga Tuhan menginginkan mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cara Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir begitu luar biasa. Ada 10 Tuhan yang Tuhan nyatakan. Bahkan ketika mereka sudah tidak memiliki jalan keluar, di belakang ada tentara Mesir, di depan Laut Teberau, Tuhan berkarya luar biasa. Laut Teberau terbelah menjadi 2 dan mereka bisa menyeberangi laut itu dengan selamat. Yang dihadapi mereka adalah kehidupan yang baru setelah menyeberangi Laut Teberau, yaitu kehidupan padang gurun. Saudara-saudara, Allah yang mengasihi mereka betul-betul memberikan pemeliharaan yang luar biasa. Seharusnya Laut Teberau yang sudah terbelah dan mereka bisa menyeberang, itu satu kejadian yang luar biasa yang seharusnya membuat mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa mereka akan sampai ke tanah perjanjian dengan selamat. Tetapi kenyataannya ketika mereka menghadapi padang gurun, kehidupan yang tidak biasa seperti sebelumnya, mereka mengeluh.
Mereka sesungguhnya mendapatkan pemeliharaan Tuhan berupa makanan, baik itu roti mana ataupun juga daging burung puyuh. Itu secara ajaib Tuhan berikan buat mereka. Tetapi kenyataan mujizat yang diberikan Tuhan kepada mereka tidak membuat mereka menjadi percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan inginkan dalam keadaan apapun, termasuk juga ketika mereka menghadapi padang gurun dengan makanan yang setiap hari itu terus. Tuhan inginkan supaya mereka tetap setia, tetap percaya, dan tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan. Saudara, mereka yang tidak percaya pada akhirnya disortir oleh Tuhan. 20 tahun ke atas mati di tengah jalan, tidak sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kemudian generasi yang baru sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, dalam kitab Ulangan Tuhan mengingatkan untuk mereka tidak melihat keadaan sebagai alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Tetapi mereka tetap berfokus kepada Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan pasal 10 ayat 12-13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Kembali Israel diingatkan sebelum mereka masuk tanah Kanaan, karena kitab Ulangan ditulis sebelum mereka masuk tanah Kanaan untuk mengingat kembali perjanjian Tuhan atas orang-orang pilihannya, yaitu orang Israel. Diingatkan untuk mereka tetap taat, untuk mereka tetap setia dan berpegang pada janji Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan menyediakan satu keadaan yang baik. Dari hal ini kita mau belajar, di balik setiap keadaan termasuk keadaan yang tidak baik, Tuhan menyediakan sesuatu yang baik bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat perjanjian baru juga diberikan satu perintah yang sama, yaitu hidup dalam ketaatan, kesetiaan dalam beribadah, tidak melihat kondisi sekitar kita menjadi alasan untuk kita tidak taat, hidup dalam keluhan, kegalauan, ketakutan yang membuat produktivitas kita menjadi terganggu oleh karena semuanya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah ditebus dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dengan satu tujuan, kita ciptaan baru, kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup dalam ketaatan, dalam ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati umat perjanjian baru, yaitu kebaikan yang Tuhan melihat setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya yang telah ditebus, dan Tuhan siap memberkati orang-orang yang setia. Dia berkenan terhadap anak-anaknya yang hidup dalam ketaatan. Saudara-saudara, dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian juga dalam Efesus pasal 22 sampai yang ke-24 saya bacakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. New normal bagi kita orang berdosa yang telah ditebus adalah mau hidup dalam kehidupan yang baru. Hidup seperti Kristus telah hidup. Seperti Rasul Paulus, aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
supaya hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup untuk anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Kita yang sudah diciptakan baru, menanggalkan manusia lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Kalau dulu kita biasa bohong, new normal orang yang ditebus apa saudara? Meninggalkan kebohongan kita, masuk ke dalam hidup yang jujur. Kalau dulu biasa bisnis, dengan bisnis yang semaunya sendiri, yang penting saya untung. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menjaga etika berbisnis dengan baik. Sehingga tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tetapi juga menguntungkan banyak orang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang harus kita benahi di dalam kehidupan kita yang baru. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam keberdosaan kita. Bahkan perintah Tuhan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia harus mematikan setiap perbuatan-perbuatan daging. Dia harus mematikan perbuatan-perbuatan dosa yang masih ada dalam kehidupan kita. Ini proses pengudusan yang terus-menerus harus kita laksanakan di dalam kehidupan manusia ciptaan yang baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi kondisi apapun, baik umat perjanjian lama maupun umat perjanjian baru, kita diberikan satu perintah yang sama untuk tetap taat dan beribadah kepada Dia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, implementasi dari program pemerintah, ya bukan program ya, sebagai satu keadaan yang harus diikuti yaitu new normal, kita juga diperbolehkan untuk kembali dapat beribadah. Tetapi ada protokoler kesehatan yang harus kita tetap taati. Biasa salaman dengan leluasa, bahkan cipika-cipiki dengan leluasa. Tetapi sekarang cukup kita begini dan tersenyum dengan mengucapkan salam. Ini hal kebiasaan yang baru yang harus kita ikuti untuk membatasi penyebaran COVID-19 yang semakin bertambah-tambah. Demikian juga pergaulan yang harus kita batasi. Relationship yang harus kita batasi dalam pengertian jaga jarak supaya penyebaran bisa dihambat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diperbarui oleh Tuhan, mari kita hidup terus belajar seperti yang Tuhan inginkan, diperbarui dari hari ke hari sehingga kehidupan kita semakin berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah umat Allah yang baru, yang diberikan satu tugas yang sama, yaitu hidup kita boleh menjadi terang dalam situasi kondisi apapun, termasuk di era new normal yang akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita dipersilahkan untuk dapat bergerak secara normal, kembali beribadah, kembali bekerja, tetapi tentu saja dengan segala hikmat kita harus mengikuti protokoler kesehatan dengan satu tujuan untuk kebaikan kita bersama. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah takut menghadapi segala sesuatu, tetapi juga dengan hikmat Tuhan kita tetap mengikuti protokoler kesehatan dengan seksama. Karena itu untuk kebaikan kita bersama dan juga kebaikan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak, mari kita tetap bersemangat melayani Tuhan. Mari kita tetap bersemangat beribadah kepada Tuhan. Kalau gereja nanti dibuka kembali dan ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, ikutilah itu dengan penuh sukacita. Kemungkinan gereja akan beberapa tahap, gereja akan mengadakan kebaktian beberapa tahap, kebaktian pagi, kebaktian siang, memungkinkan juga kebaktian sore tetap diadakan. Tetapi biarlah ini untuk memfasilitasi umat Tuhan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dia melihat kesungguhan hati dalam ketaatan kita kepadanya, maka dia sumber segala berkat. Dia akan memberkati kita, baik dengan kesehatan, dengan perlindungan, bahkan dia juga yang akan menolong kita dalam situasi sulit sekalipun. Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita siap menghadapi new normal dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Kita berdoa mengucap syukur. Bapa dalam surga, terima kasih
atas firman Tuhan. Kalau Tuhan telah menyertai umat perjanjian lama, demikian juga umat perjanjian baru. Kami sekalian, Tuhan memberkati supaya setiap apa yang kami lakukan sungguh dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sehingga kami tidak takut melangkah, kami tidak takut menjalani kehidupan. Kami juga diberikan hikmat untuk menjalaninya dengan ketaatan sesuai dengan protokoler yang ada. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Hatiku Percaya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberi rencana yang indah buat kita dan pengharapan kita hanya pada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Setelah seminggu ini kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, maka sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, nyanyian pujian nomor 291. Mari kumpulkan. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Bait yang kedua. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan,
Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana semua diberkati oleh Tuhan? Puji Tuhan. Sampai kita pada penghujung ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui bersama. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kembali di gereja di masa new normal. Ada kenormalan baru yang mengizinkan aktivitas kembali dibuka, baik aktivitas perekonomian, demikian juga peribadatan. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang secara ketat harus ditaati juga dalam ibadah di gereja. Rencana ibadah akan kembali dimulai di gereja pada tanggal 4 Juli. Ya. Selama beberapa minggu ini kita akan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan untuk mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentu saja ada kenormalan baru yang perlu kita taati, seperti memakai masker dalam ibadah, juga mencuci tangan sebelum masuk dalam ruang ibadah. Nanti di depan gereja akan disediakan wastafel untuk mencuci tangan. Demikian juga karena gereja kita tidak mungkin seluruhnya bisa hadir dalam waktu yang sama, sehingga ibadah akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah pertama pukul 6:30 pagi atau 6.30, dan kemudian ibadah yang kedua akan diadakan pukul 9.15. Dan sore pukul 17 tidak diadakan ibadah, tetapi digunakan untuk sekolah minggu secara daring. Ya, jadi sekolah minggu akan dilakukan masih secara daring walaupun sudah memasuki era new normal. Nah, untuk ibadah sekolah minggu di tempat ini kita menunggu pandemi ini berakhir sehingga akan memulai sekolah minggu secara normal kembali seperti sedia kala. Tentu saja kapan waktunya kita belum tahu. Tetapi biarlah apapun yang saat ini harus kita laksanakan dengan kenormalan yang baru, kita tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, karena Tuhan bekerja dan mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu yang kita alami. Dan sekali lagi, dalam 2 kali ibadah itu jumlah jemaat yang datang juga dibatasi. Setiap kali ibadah hanya maksimum 45 orang saja. Ya, jadi 2 kali 45, 90 orang. Ibadah pertama dan ibadah yang kedua. Juga untuk kaum lansia dan juga anak-anak mengikuti ibadah tidak di gereja secara langsung, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online, karena nanti juga disiapkan untuk live streamingnya, sehingga dapat mengikuti di rumah. Jadi untuk sesepuh, orang tua di antara jemaat, mohon memaklumi akan semuanya ini, karena memang ini anjuran dari pemerintah. Demikian juga anak-anak sementara waktu tidak mengikuti ibadah secara langsung. Demikian pengumuman berkaitan mengenai era new normal yang saat ini sedang kita jalani bersama-sama. Demikian juga seperti biasa, persembahan dikumpulkan dengan 3 cara. Saudara bisa menghubungi tim yang akan datang ke rumah, saudara bisa memberikannya di rumah atau bisa membawa ke gereja, karena di gereja sudah disiapkan kotak persembahan, atau juga bisa mentransfer ke nomor rekening gereja. Selanjutnya kita mengucapkan syukur karena aksi sosial tahap yang ketiga
sudah dilaksanakan pada hari Selasa yang lalu, telah disalurkan puji Tuhan sebanyak 37 paket sembako kepada keluarga-keluarga baik di induk maupun di cabang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Biarlah apa yang boleh dipersembahkan dari saudara-saudara sekalian untuk diakonia ini boleh memberkati saudara-saudara kita yang terkena dampak dari pandemi ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas persembahan diakonia yang Bapak Ibu sekalian kumpulkan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan apa yang Bapak Ibu persembahkan sungguh menjadi berkat bagi Bapak Ibu secara pribadi, demikian juga orang yang telah menerimanya. Untuk selanjutnya akan dilihat situasi kondisi, karena ini sudah new normal, sehingga ada banyak keluarga-keluarga yang mulai bekerja, seperti di cabang-cabang gereja kita sudah mulai kembali bekerja seperti biasa. Tentu saja walaupun kita mulai bekerja ataupun melakukan aktivitas yang lain seperti biasa, ada protokol yang harus diingat dan harus kita taati secara ketat. Karena virus corona ini masih ada dan vaksin ataupun obatnya belum ditemukan, sehingga kita wajib menjaga diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, yaitu menjaganya dengan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat dan baik. Demikian pengumuman yang perlu diketahui, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah ini kita akan bersama-sama berdoa, doa penutup, doa persembahan dan juga doa berkat. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Biarlah pengalaman rohani yang boleh kami dapatkan sungguh memberkati kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin meyakini dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kami meyakini bahwa Engkau Allah hadir, Engkau menyertai umat Tuhan. Dan Tuhan inginkan supaya kami tetap taat melakukan apa yang diperintahkan dalam situasi kondisi apapun. Dengan penuh hikmat kami juga dapat menjalani kehidupan ini. Khususnya di masa pandemi yang belum terselesaikan, kami tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan kami dengan baik. Dan biarlah Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan dengan kenormalan baru, yang ada situasi-situasi yang tidak biasa tetapi menjadi kebiasaan baru yang harus kami laksanakan. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk dapat menerima semuanya ini dengan penuh ucapan syukur, dengan satu keyakinan bahwa Allah ada, bekerja dan mendatangkan yang baik buat kami sekalian. Kami mau tetap yakin, tetap percaya bahwa Engkau menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan untuk seluruh kegiatan, baik kegiatan aktivitas sosial, aktivitas perekonomian, aktivitas sekolah, demikian juga aktivitas peribadatan termasuk juga di gereja yang kembali dibuka di masa new normal atau kenormalan yang baru ini. Tuhan memberkati supaya melalui ini semua segala sesuatunya dapat teratasi. Perekonomian bangsa ini juga boleh teratasi oleh karena semua boleh kembali dapat bekerja. Tentu saja kami mohon berkat Tuhan, baik kami sebagai umat-Mu di tempat ini yang juga turut ambil bagian dalam aktivitas kami sehari-hari. Demikian seluruh warga negara Indonesia untuk dengan setia mentaati setiap peraturan yang telah diberikan di masa new normal ini, sehingga kami tetap terjaga kesehatannya dan bersama pemerintah memerangi corona sampai pada akhirnya boleh teratasi dan lenyap dari muka bumi ini. Itulah permohonan dan doa kami, biarlah Tuhan yang menolong supaya kami dapat menjalani dengan baik.
Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi baik, yang kurang sehat. Tuhan memberkati mereka supaya mereka juga diberikan kekuatan kesehatan. Yang dalam kelemahan Tuhan menjamah mereka supaya mereka juga dalam kekuatan dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Tuhan menolong, menguatkan, dan sekiranya berkenan Tuhan menyembuhkan sehingga mereka sehat dan dapat menjalani aktivitas hari-hari dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Diberkatilah seluruh umat Tuhan dengan kesehatan, supaya dengan kesehatan kami selalu ingat akan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kesehatan bagi kami, dan kami mempersembahkan hidup kami untuk dapat melayani Tuhan dan juga menjalankan setiap tanggung jawab yang dipercayakan dengan baik. Mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang sudah mendapatkan keputusan kelulusan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau yang telah memberkati anak-anak kami di tingkat SMA, SMP, SD yang sudah mendapatkan hasil sekolah mereka dan lulus, dan untuk mendapatkan sekolah yang baru kami pun menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menuntun dan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga anak-anak beserta orang tua yang akan mengantar mereka ke sekolah yang baru diberikan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami menyerahkan anak-anak kami semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama untuk ibadah yang sudah dimulai di cabang-cabang gereja kami hari ini, baik di cabang Karanggeneng maupun Pudak Payung. Di masa new normal ini mereka sudah membuka gereja untuk dapat kembali digunakan untuk beribadah. Tuhan memberkati supaya seluruh umat Tuhan di cabang juga dalam kondisi baik dan sehat dan menikmati ibadah kembali di gereja dengan penuh sukacita, dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat yang mereka laksanakan di gereja cabang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hamba Tuhan yang melayani, Pak Pendeta Kris Hartanto dan juga Pendeta Yunatan. Tuhan memberkati mereka semua dan membawa umat bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan boleh mengalami berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa, juga kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga anak-anak-Mu sekalian memberikan persepuluhan maupun persembahan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang dengan penuh sukacita mempersembahkan baik persepuluhan maupun persembahan, sehingga apa yang boleh dipersembahkan sungguh menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan jemaat Tuhan yang dengan sukacita memberikan semuanya itu boleh mengalami penyertaan dan berkat rejeki yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap apa yang boleh dipersembahkan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saat ini angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, nyanyian pujian nomor 7. Pujilah pada Bapa. Pujilah pada Bapa dan pada Anak serta Roh Kudus, yang dahulu kala ada, tetap sekarang ada, dan selamanya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.